Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, semua staf Gembala, pelayan jemaat Tuhan di tempat ini. Diizinkan ya untuk sharing kehidupan, sharing. Saya selalu bilang kalau saya sharing firman Tuhan itu saya sharing kehidupan. Karena biasanya saya cerita tentang apa yang saya alami. Supaya kita semua semakin diteguhkan, dikuatkan bahwa Alkitab itu bukan masa lalu Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab itu masa sekarang kita dan masa depan kita. Saya punya 3 anak perempuan yang dari kecil itu sekolah di sekolah Kristen. Dan mereka tahu bahwa orang tuanya itu profesinya adalah pelayan Tuhan. Nah, kenapa kita masukkan sekolah Kristen? Karena kita kepingin tidak hanya di rumah, di sekolah juga imannya itu dibangkitkan. Nah, saudara-saudaraku suatu ketika anak saya yang nomor 2 itu pulang waktu dia masih kecil, dia bilang begini, kata guruku mujizat itu hanya ada di Alkitab. Loh itu loh saudara, bayangkan tuh. Kata guruku, nah saudara perlu ingat anak kita tuh punya fase. Ya, fase waktu dia masih kecil banget yang nempel banget sama kita, dia hanya percaya perkataan orang tuanya. Sampai dia masuk fase dia lebih percaya ya semua yang gurunya katakan tuh lebih benar daripada yang orang tuanya katakan. Nanti semakin tambah umur dia masuk fase bahwa dia lebih percaya teman-temannya daripada semua yang lain. Dan kita perlu disiapkan untuk menghadapi semua fase itu. Saya merasa bersyukur pada waktu itu saya bisa mendengarkan anak saya ngomong. Ya, supaya saya bisa benerin bahwa kemenangan cerita mujizat itu kan bicara tentang kemenangannya Bapak Ibu Saudara. Itu bukan masa lalu, itu masa depanmu, itu kehidupanmu, itu destinimu. Nah, tapi kenapa banyak orang Kristen kalah? Keinginan seorang gembala itu adalah semua jemaatnya ngalami kemenangan, amin. Tapi banyak yang gak dapat rahasianya, sehingga begitu banyak janji-janji yang hebat dalam Alkitab, gak ngalamin. Tapi saya rasa gak di sini ya saudara ya. Kami menggembalakan jemaat di Jakarta. Bukan jemaat besar, kalau jemaat kecil itu kan biasanya lebih intens ya. Ya Pak, setuju ya Pak? Kan kayak keluarga gitu, semua kenal, gak ada yang gak dikenal Bapak Ibu Saudara. Nah suatu ketika itu ada seorang anak muda ya yang pekerjaannya itu ngumpulin ini loh saudaraku ya, minyak-minyak yang saya nggak ngerti juga ya apa minyak bekas atau minyak apa gitu saya nggak ngerti lah. Pokoknya yang ngumpulin dan dijual kembali gitu. Nah sampai suatu ketika masa krisis terjadi dia sulit untuk mendapatkan itu dan kemudian dia dimarah-marahin bosnya. Nah kami itu selalu memberikan karena saya lihat anak-anak muda khususnya yang datang dari daerah ya itu datang ke gereja kami itu punya kesulitan mungkin keuangan ya mungkin punya kesulitan transportasi untuk datang ke gereja. Jadi gereja itu berikan bantuan untuk transport gratis ya. Ada pool di mana mereka bisa sama-sama datang gereja. Kenapa sampai diberikan transport gratis? Bukan untuk menuhin kursi gereja, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk memberikan mereka janji-janji Tuhan, meneguhkan iman mereka bahwa di dalam Tuhan hidupnya nggak akan seperti itu saja. Ada terobosan. Tapi satu yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, udah dikasih gratis masih males ke gereja. Karena nganggap Alkitab ini masa lalu. Apalagi sekarang benturan budaya ya. Banyak informasi ya. Kan lebih enak lihat TikTok daripada baca Alkitab ya. Kenapa lebih enak lihat Instagram live story ya daripada atau lihat nge-live, orang jualan nge-live daripada baca Alkitab. Informasi di luar tuh lebih menarik. Saya mau katakan segala informasi yang di luar yang bukan berdasarkan firman Tuhan itu nggak lama dampaknya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kelihatan sebentar itu bisa membuat kita senang, tapi itu bukan rahasia kemenangan kita. Nah, ketika dia depresi, ya, ketika dia sulit dimarahin dari atasannya, saya nggak tahu bentak-bentaknya kayak apa. Kami dapat laporan, udah jalan gitu loh yang udah kayak nggak punya lagi ingatan itu loh. Jadi orang sakit jiwa, jalan-jalan di jalanan begitu. Saya sedih sekali dengannya. Padahal ada rahasia kemenangan, ada rahasia terobosan, tapi sulit untuk percaya. Dan Tuhan melalui kematian dia kayu salib dan dia bangkit hari ini bicara apa? Kemenangan. Dan dia mau itu menjadi teladan bagi kita semua. Jadi judul khotbah hari ini adalah alami kemenangan dengan mengikuti teladan Kristus. Yang ngikut teladan Kristus pasti menang. Karena Yesus tidak kalah. Ya, Yesus menang. Ya. Saudara-saudara kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Mengikuti teladan apa dari Yesus? Mengikuti teladan penderitaan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya.
Kita tahu Yesus dari cerita dia dilahirkan dan kemudian cerita dia menjadi dewasa, dia melayani Tuhan. Jejaknya berhenti di mana ketika dia melayani di atas muka bumi ini? Di kayu salib. Karena dia mati, ditinggikan ya, dan itu adalah kematian terkutuk. Kenapa kematian di kayu salib itu terkutuk? Karena bumi nggak terima ya, karena tergantung. Kalau orang mati dimakamkan gitu kan, mati taruh langsung gitu tuh bukan mati yang terkutuk. Mati yang terkutuk itu tergantung, itu perlambang bahwa surga nggak terima, bumi pun nggak terima. Di tengah-tengah tergantung, terkutuk. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi teladannya itu bicara sampai mati pun dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kitab Filipi berkata seperti itu. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi jejak Kristus, penderitaannya, taat kepada Bapa sampai matinya, merendahkan dirinya, itu membuat dia ditinggikan. Itu membuat dia mengalami kemenangan. Sehingga semua orang yang mengikuti teladan Kristus pasti mengalami kemenangan. Saudara-saudara, Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Gak ada umat, bahkan bukan hanya orang percaya, orang fasik pun mengalami persoalan Bapak Ibu Saudara. Mengalami aniaya, ya kayak tadi ya tayangannya. Saya bersyukur sekali loh ngeliat tayangan tadi. Saya lebih dari Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu 4 kali loh Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin Yud, kan biasanya kalau 4 kali makin lama makin hilang ya rasanya gitu ya. 4 kali bayangin Saudara ya. Kemarin Yud plus 3 kali ini. Tapi saya mau bilang 4 kali itu saya mau nangis. Berarti itu bagus banget, kasih tepuk tangan dulu deh semua sama tim kreatifnya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihatnya biasa-biasa itu something wrong. Itu message-nya luar biasa sekali. Orang frustrasi, marah, sakit hati. Ya semuanya itu berusaha membelenggu. Tapi kedatangan Kristus membuat menang. Satu lagi saya mau kasih bonus nih. Tim praise and worship-nya luar biasa, bonus pujian. Kasih tepuk tangan juga. Pak, dari kemarin tuh saya mikir yang waktu nyanyi lagu In Christ yang dari awalnya. Saya pikir itu rekaman CD. Jadi ini ibadah ketiga nih saya dengar. Saya pikir ini penyanyi mana ya yang direkam ini, kok suaranya bagus banget. Baru hari ini saya tahu Mas Bro saya ini ternyata yang nyanyi. Kasih tepuk tangan lagi saudara ya. Wih, saya belum pernah dengar the highest tone lah ya kayak begitu. Saudara ini surga loh. Karena kalau saudara pujian penyembahan sini, ini penyanyinya itu bagus-bagus. Semuanya bagus. Yang mau vokal yang wanita, mau yang pria, semua bagus. Di gereja saya ini kalau dengar yang kayak saudara dengar sekarang itu surga. Karena kalau di gereja saya itu lebih banyak falesnya daripada benernya. Loh, bayangin ini ibu gembala ini penyanyi rohani loh. Tapi pelayan jemaatnya itu keterbatasannya ya cuman ada itu, kita syukurin. Jadi kalau saudara bisa dengar kayak gini, ini tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Tuhan ya. Luar biasa ya saudaraku ya. Nah firman Tuhan, kamu di dunia ini mengalami penganiayaan, derita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu ya. Kuatkanlah hatimu. Jadi nanti poin pertama, jadilah kuat ya. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Jadi kalau kita ngalami banyak persoalan ya, kayak tadi pemuda yang saya ceritakan itu ya, mungkin gak ngelihat masa depan dari pekerjaannya. Seperti tadi di kebaktian kedua juga seorang bapak mau bunuh diri Bapak Ibu Saudara karena PHK gak punya uang lagi. Itu mungkin yang kita lihat. Tapi Tuhan bilang kalau kamu ngalami derita aniaya apapun bentuknya, kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Amin. Aku telah mengalahkan dunia. Banyak orang hanya berpikir Yesus itu hanya juru selamat, keselamatan kekal. No Bapak Ibu Saudara. Dia juru selamat setiap persoalanmu. Karena dalam Mazmur 68 ayat 20 berkata seperti ini. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Jadi artinya hari demi hari, everyday savior. Untuk segala sesuatu derita yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Dia itu penyelamat. Bukan hanya untuk keselamatan kekal kelak. Juga untuk keselamatan terobosan yang Bapak Ibu Saudara butuhkan hari ini. Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam hubungan apapun yang ada dalam hidupmu. Dia bilang, I am everyday savior. Yesus cukup bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia sudah rasakan semua dengan tubuh dagingnya. Kita semua punya tubuh daging. Itu yang kita rasakan ya. Sehingga nanti di surga kelak kita gak ngalami lagi semua rasa yang secara fisik kita rasakan. Tidak ada lagi sakit. Tidak lagi ada lagi air mata ya.
Karena apa? Sudah tubuh kemuliaan. Tapi dalam tubuh yang kita jasmani ini kita rasakan semuanya deraan secara jiwani juga ya. Orang sekarang bilang kena mental gitu ya. Anak zaman sekarang kan gitu, waduh kena mental gitu. Sedikit mental health, kesehatan mental. Loh orang tuanya kan gak pernah dengar gitu dikirain anakku udah sakit jiwa gitu ya. Itu artinya apa? Depresi, frustrasi, masa depanku kayak apa. Ya, itu banyak terjadi. Itu pun dialami Tuhan Yesus. Artinya semua sudah kurasakan waktu aku tanggung semua dosamu, kelemahan. Bukan hanya dosa, kelemahanmu. Artinya kita semua punya kelemahan. Semua sudah ditanggung di kayu salib supaya ketika aku menang, engkau pun menang. Kenapa Tuhan Yesus waktu bergumul itu peluhnya seperti darah? Itu kena mental Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan itu kalau Bapak Ibu Saudara Google banyak informasi tentang itu. Itu namanya hematidrosis. Begitu stresnya berat sekali sampai pembuluh darahnya pecah dan masuk ke jaringan keringat. Makanya peluhnya itu menjadi darah. Itu menandakan Yesus kalau anak muda zaman sekarang ngomong kena mental. Karena apa? Stres yang begitu berat karena dia akan berpisah daripada bapaknya. Jadi artinya kalau sekarang anda anak muda kena mental, Yesus sudah rasain lebih dulu. Yang ngerti katakan amin. Supaya kalau engkau ngalamin, engkau gak frustrasi. Yesus sudah alamin dan dia tanggung semuanya di kayu salib dan dia menang. Berarti aku juga bisa menang. Saudara dihianati di pekerjaan, apa yang gak dialami Tuhan Yesus tentang penganiayaan? Saudara merasakan perlakuan tidak adil. Apa yang gak dirasakan Tuhan Yesus tentang perlakuan tidak adil? Semua kelemahan kita, semua pergumulan kita, dia sudah alami. Ditimpakan atas dia. Supaya ketika dia menang, kita juga mengalami kemenangan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi dikatakan jadilah kuat. Pada masa gelap itu untuk jadi kuat, cari Tuhan. Pada masa gelap, pada masa kita mengalami derita, aniaya, apapun bentuknya. Rumusnya yang paling utama cari Tuhan. Apa yang Yesus lakukan saat ia sangat ketakutan? Kita semua kalau lagi ada masalah kan ketakutan Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang ia lakukan? Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan. Dan kemudian yang dia lakukan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini tadi yang saya ceritakan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nih yang namanya kena mental nih begini saudara. Kita gak pernah kena mental tuh sampai kita keringatnya kayak darah itu gak pernah. Tapi dalam sejarah saudara bisa lihat ya, itu pernah terjadi orang yang mau dihukum mati. Kena mental sedemikian rupa, benar terjadi seperti Tuhan Yesus. Pembuluh darahnya pecah dan kemudian masuk ke jaringan keringat. Keringatnya seperti tetesan darah. Ada manusia yang pernah ngalami yang namanya hematidrosis. Dan saudara-saudara lihat ketika dia ngalami keadaan seperti itu, yang dia lakukan makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi artinya apa? Dia cari Tuhan. Dia cari Bapaknya. Dia cari kekuatan bukan dari yang lain. Nah, kita suka dengar Daud itu adalah orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Yang chasing God's heart. Mengejar hati Tuhan. Karena Daud itu kalau ngalami pergumulan, dia pernah perang ke Ziklag. Di Ziklag dia tinggal, dia perang ke daerah orang lain. Dia menang bersama pasukan-pasukan yang mengikut dia. Kan ada beberapa pasukan 600 lebih ketika dia dikejar-kejar Saul. Dia menang. Harusnya kan pulang dengan gegap gempita. Sampai di Ziklag tempat dia mengungsi dalam suaka Filistin. Ternyata semua anak, istri dan semua orang yang ada di situ. Harta semua sudah dirampas. Sudah dibawa pergi oleh musuh. Dan lelaki-lelaki perwira yang hebat-hebat itu nangis melolong. Kalau perempuan melolong saya ngerti. Tapi kalau sudah sampai laki-laki nangis itu berarti penderitaannya itu udah berat sekali. Dan memutuskan melempari Daud dengan batu. Apa yang Daud lakukan saat itu di Ziklag? Dia bukan cari bantuan. Ya, ke tempat dia meminta suaka. Dia bukan cari bantuan ke orang lain. Yang dia lakukan langsung dia mencari Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau punya persoalan itu momentum buat dekat sama Tuhan. Saya kalau jemaat ada persoalan saya suka. Bukan karena saya orangnya suka yang menderita-menderita gitu bukan ya. Tapi karena saya tahu ketika orang kesesakan dia akan cari Tuhan.
Dan itu jadi modal, bukan cuma sesak aja cari Tuhan. Nanti kalau sudah dapat ya, sudah dekat sama Tuhan, lanjutkan ketika engkau tidak susah pun engkau sudah punya momentum untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi semakin cari Tuhan. Apa yang Yesus lakukan saat ia merasa ditinggalkan? Ya, Matius 27 ayat 46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kebatian 1 tadi sudah kita cerita tentang ini Bapak Ibu Saudara. Ini diambil dari Mazmur pasal 22. Ya. Nah kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 150 pasal, itu bukan seperti pasal-pasal lain di Alkitab. 150 pasal itu bicara 150 nyanyian. Jadi kalau orang Israel kutip kitab Mazmur ya, itu seperti nyanyi. Ya. Dan puji Tuhan, nggak ada nadanya. Kalau ada nadanya lagu kita cuma 150 saudara ya. Ya zaman sekarang kan suka gitu kan, gereja yang orang tua bilang nggak mau lagu-lagu yang anak muda. Ini kan sudah pada lutut, sudah pada encok-encok ini lompat-lompat tuh, jam, more. Yang anak muda nggak mau nyanyi lagu yang jadul. Lagu saya ini jadul loh saudara. Jangan sampai gak suka nyanyi saudara, ada urapannya tuh saudara. Jadi artinya apa? Lagu aja bisa war, bisa perang. Rick Warren hamba Tuhan yang terkenal, dia menggembalakan jemaat. Dia punya Pak 7 kebaktian praise and worship. Sok pilih, yang mana suka, yang dangdutan, ya. Mau yang ala klasik. 7 Pak, genre musik dia punya. Karena apa? Karena jemaat tuh pilih-pilih kan. Nah itu war, makanya Tuhan bilang nyanyikanlah bagiku nyanyian baru. Puji Tuhan, Mazmur gak ada notnya, kalau ada notnya saudara, lagu kita semua irama gurun Sahara semua saudara. Saudara pernah dengar orang Israel nyanyi gak saudara ya? Yang lagu aslinya gitu. Jadi artinya ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, dia terinspirasi dari Mazmur pasal 22. Itu adalah pesan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar ayat 2. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini bicara kerinduan ya, karena ini ibarat tentang rusa. Rusa itu rindu selalu air. Jadi Yesus ketika dia meneriakkan itu, dia rindu Bapaknya. Dia rindu kenapa? Terpisah. Karena dosa-dosa kita, demi kita semuanya dia terpisah dari Bapa. Dan itu berat. Saya suka renungkan, memang kadang-kadang imajinasi saya ini agak liar Bapak Ibu Saudara ya. Saya pikir begini, profetik tentang Yesus akan disalibkan itu sudah ada sejak zaman Adam. Karena dibuatkan pakaiannya ketika mereka tahu bahwa mereka ternyata telanjang, mereka malu, dibuatkan dari kulit domba. Itu kan menginspirasikan bahwa ada anak domba yang disembelih. Tapi kan itu gak langsung terjadi kan Bapak Ibu Saudara. Terjadinya kapan? 2000 tahun yang lalu. Saya berpikir Tuhan tahun-tahun berlalu. Yesus itu tahu waktunya udah makin dekat. Waktunya udah makin dekat. Saudara bisa bayangkan itu enggak? Karena yang di ujung itu nanti waktu disalibkan terpisah dari Bapaknya. Setiap makin tambah masa sampai pada zaman 2000 tahun yang lalu itu makin dekat. Karena dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi dia tetap mau lakukan itu supaya kita juga menang. Yang mengerti katakan amin. Jadi Yesus tuh ngajar saat engkau kesesakan, cari wajah Tuhan. Cari wajahnya, cari hadiratnya. Ya. Mazmur 17 ketika Daud diburu dengan tak bersalah. Kalau orang gak bersalah ngalami kesesakan tuh biasanya layak untuk komplain ya kalau kita berpikir. Kan dia gak salah. Dia benar kok. Tapi kok dia ngalami. Tapi apa yang Daud lakukan? Ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Puas itu dengan wajah Tuhan. Jangan puas dengan tangan Tuhan. Orang yang cari tangan ini artinya mujizat. Cari Tuhan, cari berkat. Itu biasanya ketika ngalami kesesakan, pasti tinggalin Tuhan. Kalau enggak ditolong, enggak cepat ditolong, tinggalin Tuhan. Ya. Karena apa? Lihatnya tangan. Kapan tangan nolong? Tangan enggak tolong-tolong. Makanya Daud dalam masa yang lama pelarian dia, yang dia cari selalu wajah Tuhan. Kalau dia lihat wajah Tuhan, saudara, dalam semua film tayangan The Passion of the Christ, siksaan yang luar biasa, yang paling membuat saya bisa nangis adalah kalau saya lihat wajah Yesus. Matanya, wajahnya yang rela menderita untuk kita. Jadi kalau saudara lihat wajah Tuhan, walaupun tangannya enggak nolong, belum nolong, yang saudara lihat apa? Kasih setianya.
Mata yang berkata melalui wajahnya, I love you. Itu bikin kita kuat. Waktu tangan belum tolong. Tapi kalau ngelihat tangan saja, tangannya belum melakukan sesuatu, kecewa. Saya di komsel saya itu suka ngelihat kalau orang yang baru bertobat, itu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ada jemaat saya yang susah sekali hidupnya. Terus dia bilang gini, saya baru bertobat ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu baik buat saya. Ibu, suatu ketika saya tidak punya uang, saya jalan, saya menunduk, saya kesesakan. Tiba-tiba saya lihat ada uang tergeletak. Tuhan menyediakan. Saya bilang, Bu, gak ditanya dulu yang siapa kehilangan, Bu. Ibu senang ada yang nangis, Bu. Waduh, kesaksiannya begitu. Tapi nanti lama-lama dia ngomong gini, dulu waktu saya bertobat, saya berdoa cepat dijawab. Sekarang kok belum dijawab-jawab. Nah itu kalau cari tangan, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Mulai jarang datang ke ibadah. Mulai jarang datang komsel. Karena yang dicari tangan. Ada kalanya Tuhan izinkan tangan itu gak bertindak apa-apa. Tapi kalau saudara lihat wajahnya, wajah yang mengasihi kita. Amin saudara. Itu sebabnya Daud itu selalu cari wajah Tuhan. Karena kalau dia lihat wajah, dia lihat hati Tuhan. Nah kalau saudara dengan ucapan berkat, ya saya nggak ambil di tayangan PPT, tapi saudara bisa lihat itu di bilangan 6. Kalau hamba-hamba Tuhan, itu ada satu kata-kata berkat yang lazim diucapkan, karena itu memang tertulis di dalam Alkitab. Bilangan 6 itu Tuhan bilang gini, kalau kamu memberkati umat, ini yang harus kamu ngomongkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu statement pertama. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan apa? Wajahnya. Ya kan? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya. Gak pernah loh ada tulisan tangannya, gak pernah. Yang disuruh dilihat apa? Wajah. Cari wajah Tuhan supaya engkau tahu Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Nah, saya suka perhatikan ada cerita tentang wajah ini namanya panim, hadirat, presence, ya, kehadiran Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Sekalipun engkau berbuat salah, apa yang kesalahan terbesar dilakukan Kain? Alkitab berkata, ketika dia berbuat salah, dia tahu dia berdosa, dia meninggalkan hadirat Tuhan. Adam dan Hawa ketika berbuat dosa, merasa malu dan ketakutan. Mereka meninggalkan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan yang baik, dia cari kita. Amin saudara. Dan ketika dia cari kita, supaya kita bisa lihat wajahnya. Jadi ketika kita mengejar Tuhan, seperti Tuhan tadi, Tuhan Yesus. Berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Menyembah lebih sungguh-sungguh lagi. Ibadah lebih sungguh-sungguh lagi. Daud bilang kalau aku lagi stres, kalau aku lagi kesesakan, aku pergi ke rumah Tuhan lebih cepat dari semua orang lain. Pintu gereja belum dibuka, dia udah datang dulu di ujung pintu. Supaya apa? Karena aku mau bersorak-sorai. Padahal kesesakan, stres, kena mental. Tapi yang harus kulakukan, cari wajah Tuhan. Karena waktu memuji Tuhan, hadirat Tuhan, saya pikir itu tempat terdekat kita dengan Tuhan adalah ketika kita worship. Karena dia berkata, dia bertahta di atas puji-pujian. Jadi sedekat pujian kita loh Bapak Ibu Saudara. Atau sedekat doa kita. Jadi semakin kita bersungguh-sungguh berdoa, dia makin dekat. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah, dia dekat. Dan Tuhan itu akan bicara. Dan saya alami lebih mudah kita dengar Tuhan bicara saat kita nyembah Tuhan. Karena kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Makin rajin cari baca Alkitab. Cari solusi itu di Alkitab. Nantikan Tuhan bicara. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, pertolonganmu bukan karena banyaknya catatanmu ketika mendengar hamba Tuhan berkhotbah. Seorang perwira berkata, sepatah saja katamu Tuhan itu cukup. Jadi saya kalau ibadah itu Pak, saya nunggu sepatah kata yang benar-benar menggoncangkan saya. Yang membuat saya bilang yes. Yang lain mungkin saya boleh lupa. Tapi yang sepatah kata yang Tuhan ngomong secara pribadi sama saya. Itulah yang memerdekakan saya. Nah saudara-saudara jangan bilang, ini ada statement yang bagus ya. Don't say God is silent when your Bible is closed. Jangan bilang Tuhan diam, oh Tuhan gak ngomong apa-apa. Tapi gak mau baca Alkitab, gak mau berdoa supaya Tuhan bicara. Don't say God is silent when your Bible is closed. Saudara tahu gak kenapa Tuhan sediakan puji-pujian? Salah satunya untuk nolong kita. Ya. Karena kalau dengar nyanyian, saudara bisa lebih hafal kan. Daripada kita dengar khotbah.
khotbah bisa lupa. Tapi sekali lagu diajarkan, apalagi lagu yang letterlek ya saudara ya, kayak lagu Yabes, itu kan 1 Tawari 4 ayat 10. Coba itu didengerin, apal mati Pak semuanya ayat itu. Coba kalau enggak jadi lagu, enggak bakal hafal. Mau sampai Tuhan Yesus datang enggak hafal-hafal tuh. Tapi begitu jadi lagu ingat. Dan Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan bilang sama Musa, ya, Musa tulis lagu. Makanya Musa itu penulis lagu. Ada beberapa lagu dia tulis. Supaya apa? Supaya ketika mereka masuk tanah Kanan, mereka akan meninggalkan aku. Loh, Tuhan udah tahu loh, ini yang katanya percaya sama Tuhan nih. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nanti diberkati, lupa sama aku. Udah gak baca Alkitab. Ya, udah gak ngerti pertolongan dari Tuhan. Tapi nyanyian ini ketika engkau ajarkan itu akan tinggal dalam hidup mereka. Menjadi kesaksian. Lagu itu gak bisa diambil Bapak Ibu Saudara. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk nolong kita. Kenapa? Gak buka Alkitab. Gak tahu mau baca. Kan kalau orang gak pernah baca Alkitab, begitu buka Alkitab bingung kan. Ya ada jemaat saya kan. Kalau datang ke gereja aja, dulu kan gak pakai tayangan-tayangan ayat gini Pak. Gak pernah bawa Alkitab. Lalu nengok istrinya. Mau kongsi gitulah, mau sharing sama istrinya. Alkitab sampai berdebu. Di rumah gak pernah dibaca. Suatu saat dia kesesakan. Ya. Ada tantangan untuk promosi, ada 2 kandidat dia dengan temannya. Tapi dia Kristen, sulit sekali untuk dipromosi. Gak pernah ada sejarah bisa dipromosi. Kesesakan, pengen cari pertolongan. Coba kalau gitu buka Alkitab. Ternyata pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kosong kan lembarannya kan. Dalam nama Yesus. Tuhan bicaralah kepadaku. Melalui ayat yang kubukanya. Tak dibuka. Pembatas. Gak ada isinya. Ternyata Tuhan tidak bicara apa-apa. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara di saat kritis. Dia ini kalau nyanyi, WL gak mau lihat dia. Karena dia gak mau nyanyi gini. Ibadah gitu loh. Kan WLB, waduh kalau aku lihat dia gugur imanku. Jadi gak pernah nengok, kan jemaat itu kan gitu ya Pak. Kalau duduk itu tempatnya sama. Kalau depan duduk, ibu saya tahu, ibu nanti minggu depan juga duduknya di situ. Jemaat itu punya kebiasaan begitu. Jadi artinya dia gak pernah mau nyanyi, kan duduk gini terus. Apa sih terlalu lama nih, kenapa lagu diulang-ulang terus gitu kan. Jadi, tapi lagunya itu kan dia dengar, karena dia ada di rumah ibadah. Itu aja masih bisa ditolong Tuhan loh saudara. Dia datang, dia dengar terus lagu itu. Nah pada saat dia kesesakan, lagunya keluar saudara. Di pikirannya. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Lagunya apa yang keluar? Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku. Itu kan dari Mazmur 91. 1000 rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tidak akan menimpaku. Itu jadi kekuatan bagi dia. Dan akhirnya singkat cerita dia yang dipromosi. Sejak itu Bapak Ibu Saudara dia beli gitar, dia nyembah Tuhan, dia baca Alkitab. Sekarang bisa koreksi kalau pendeta salah khotbah Bapak. Kenapa? Udah baca Alkitab gitu ya saudara ya. Dan akhirnya apa? Dia makin dipromosikan Tuhan. Saudara lihat bahkan yang dia gak baca Alkitab pun Tuhan masih mau tolong dia. Tapi jangan, don't try this at home ya. Saudara sungguh-sungguh baca Alkitab. Supaya makin mudah Tuhan bicara. Cari Tuhan, cari wajahnya. Jangan cari cara tolongnya gimana. Lihat dia paling tahu menolong Bapak Ibu Saudara. Pada masa gelap berani melangkah. Jadilah berani, kalau tadi jadilah kuat dikuatkan oleh hadirat Tuhan, wajah Tuhan, firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi berani menghampiri itu kan action, berani melangkah, berani bertindak ya. Tentunya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan di hadapan kita berani untuk dikerjakan. Percaya buat Tuhan tolong. Seperti tadi doa worship leader kita di awal. Sekalipun itu kelihatan kecil. Berani mengimani bahwa yang kecil sekalipun yang kukerjakan dalam Tuhan. Kukerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Kapan orang bisa punya iman seperti itu? Kalau dia punya iman yang terus day by day dibangun dari Alkitab. Yang dia pelajari terus menerus, itu yang akan terus muncul. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, ngerti gak ngerti baca Alkitab. Saya baca Alkitab Bapak Ibu Saudara sudah hampir tamat 30 kali dan saya gak pernah bangga akan itu. Karena saya merasa makin banyak belajar, makin banyak gak taunya. Gak pernah baca, gak ada taunya. Jadi seolah-olah mana yang lebih bagus saudara. Yang lebih bagus banyak baca, makin banyak gak tahu. Karena kan makin dibaca makin ngerti. Oh ternyata aku banyak yang masih perlu diajar ya. Aku masih banyak yang, aku masih bodoh. Aku masih harus dibentuk. Nah saudara, tapi saya lihat
Tuhan sering memunculkan firman-Nya pada saat-saat yang tidak disangka. Kenapa? Modalnya sudah ada. Sudah masuk dalam pikiran kita. Tinggal dikeluarin sama Tuhan pada saat dia mau menolong kita. Jadilah berani melangkah. Hampiri tata kasih karunia Tuhan. Kalau Anda berbuat dosa, jangan pernah Anda mau di-blame untuk tidak berani datang ke menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ya tadi seperti adegan tadi ya. Mungkin mau dibelenggu lagi. Tapi cepat hampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena pengampunannya limpah. Penyertaannya melimpah. Nah saudara-saudaraku, Tuhan sudah buat destiny kita lebih daripada pemenang. Dalam Roma 8 ayat 35 berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Nah semua ini bicara tentang hal kelemahan. Tentang hal yang gak enak, tentang derita. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Gak ada yang bagus ceritanya saudara, semua story yang sad, yang sedih, yang kelihatannya negatif, peristiwa-peristiwa yang negatif. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, dalam apa? Penderitaannya semua di listing oleh Paulus. Kita lebih daripada orang-orang yang menang untuk dia yang telah mengasihi kita. Kapan saudara menjadi lebih daripada pemenang? Bukan waktu prosesmu selesai, bukan. Waktu engkau berani melangkah bersama Tuhan, berani action bersama Tuhan, itu engkau sudah dijadikan lebih daripada pemenang. Jangan pernah ukur dari hasilnya, sudah dipromosi dulu baru jadi pemenang. No, waktu kita melangkah dalam kesesakan, berani mempercayai janji Tuhan, itu kita sudah lebih daripada pemenang. Orang yang hanya lihat tangan, yang hanya lihat mujizat, percayalah. Gak lama itu imannya yang kelihatan strong, itu gak lama. Tapi orang yang dalam proses, tetap setia kepada Tuhan, berani melangkah dalam Tuhan, oh itu imannya semakin dibangun. Nah Bapak Ibu Saudara lihat di sini, karena kapan orang berani melangkah? Kenapa dia bisa melangkah? Ya, kenapa dia bisa berani melangkah? Karena dia punya kekuatan. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak. Loh, saudara udah dibilang loh, penderitaanmu banyak, penderitaanku banyak, kesesakanku banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, nah ini yang dulu saya pikir gak nyambung nih ayatnya. Ngomong tentang penderitaan kesesakan, tapi ayat lanjutannya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dan sampai matinya Yesus di kayu salib, ini digenapi. Semua derita aniaya dia izinkan terjadi dalam hidupnya. Tapi ada satu yang tidak diizinkan terjadi, tulangnya tidak dipatahkan. Biasanya kalau orang disalib ya, untuk memastikan bahwa orang itu sudah mati itu semua tulangnya dipatahkan. Ya. SOP-nya kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika serdadu itu mendatangi Tuhan Yesus, oh Yesus sudah mati, tidak jadi dipatahkan, ditombakkan Bapak Ibu Saudara ya. Darilah sisi bagian perutnya dan keluarlah air dan darah. Jadi artinya apa? Tidak dipatahkan. Supaya itu membuat kita menjadi kesaksian bahwa kalau tulangmu tidak dipatahkan, Amsal 24 ayat 16 berkata sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. 7 kali angka sempurna itu. Waduh bukan sedikit, berkali-kali. Anda dan saya mengalami banyak persoalan. Tapi Tuhan janji ia akan bangun lagi. Kenapa jatuh bolak-balik bisa bangun lagi? Tulangnya kuat. Kalau tulangnya patah bisa bangun gak Bapak Ibu Saudara? Gak bisa. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu ya luar biasa sekali memberi janji bagi kita. Itu ibarat kalau orang main tinju 15 ronde, 1 sampai 14 jatuh terus. Waduh, kena pukul jatuh, bangkit lagi. Kena pukul jatuh, bangkit lagi. Di ronde ke-15 dia pukul lawannya jatuh. Yang menang siapa? Yang jatuh 14 ronde atau yang cuma 1 ronde tapi di ujung? Yang kalah yang belakangan, dia 14 kali jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Artinya itu bicara apa? Knock down but never knock out. Knock down, jatuh, but never knock out. Gak selama-lamanya jatuh, bangun lagi. Kenapa? Yesus sampai matinya pun bela tulangnya tidak ada yang patah. Supaya Anda dan saya percaya apapun yang kau alami, kau akan bisa bangun lagi. Jadilah kuat dan jadilah berani. Saya mau saksi ya saudara ya. Mungkin saya sudah berapa kali pernah cerita ya. Saya ini dipanggil jadi penulis lagu rohani bukan karena saya hebat ya. Saya itu dulu hanya seorang mahasiswa dan saya kuliah di Bandung, saya kuliah di ITB, saya dijamah Tuhan di sana.
Dan tentunya bukan tanpa arti ketika saya di jamaah Tuhan tuh di kebaktian praise and worship. Saya ini orang yang gak takut Tuhan. Saudara, saya tuh gak susah percaya sama Tuhan. Ya mungkin seperti guru sekolah anak saya tadi ya. Karena apa? Semuanya saya olah pakai pikiran. Merasa gak perlu Tuhan. Apalagi kesaksian waktu itu ya. Keluarga saya, papa dan mama itu, aduh menurut saya tuh gak mencerminkan seorang yang, mereka rajin ke gereja. Tapi gak ada bukti rajin ke gereja itu dalam kesaksian. Bapak saya suka marah, ya marahnya sama mama saya marah sama kami. Saya marah sama kucing dan anjing, saudara ya. Jadi suasana rumah itu gak enak. Waktu saya kuliah di ITB, kalau bisa gak pulang. Karena begitu pulang sampai di Bandara Polonia, hati saya yang riang, gembira. Begitu saya menjejakkan kaki di Medan, hati saya ini udah gak jelas. Detak jantung saya itu udah gak normal. Karena saya tahu masuk rumah, apa yang sudah saya bisa bayangkan itu pasti akan terjadi. Bapak saya setiap malam tahun baru pada waktu itu, karena dia meninggalnya dalam Tuhan, ya puji Tuhan. Dan waktu itu setiap malam tahun baru selalu nangis. Ya. Jadi kalau saya cuma bisa bikin lagu melo, itu turunan DNA-nya bapak saya itu melo. Nangis loh, laki-laki loh, nangis minta maaf. Dia suka ngambek, dia suka marah, ya suka merajuk gitu loh saudara ya. Papa minta maaf, nangis, saya sudah nangis. Dan itu hanya bertahan sampai jam 00. Begitu 00, Happy New Year. Lihat kue terlambat dihidangkan, terlambat ngasih sama tetangga, marah lagi. Start sampai tahun kemudian, sampai tanggal 31 Desember. Jadi hanya beberapa jam saja saudara. Jadi saya itu gak terlalu suka. Tapi orang seperti saya pun dicari Tuhan. Teman saya berkali-kali ngajak saya kebaktian persekutuan, gak mau datang. Alasan saya apa? Gak perlu, ngapain, tanpa Tuhan pun saya bisa dapat nilai yang bagus. Ngapain? Saya dari kelas 1 SD sampai tamat SMA saya langganan juara 1 saudara. Hanya beberapa kali juara 2. Sombongnya luar biasa. Diajak persekutuan gak mau datang. Ini pembicaranya bagus gak mau datang. Sampai mereka bilang begini, ini kebaktian praise and worship. Kita nyanyi-nyanyi saja gak mau datang. Kan kalau gak pernah nyanyi lagu rohani jadi gak menarik kan. Tapi orang yang dalam Tuhan tuh kan ngerti harga satu jiwa. Bolak-balik doain saya. Ketiga kali ngomong, ini yang datang dapat makan siang gratis. Baru saya datang. Jadi saya ini karena makan siang gratis loh Pak, datang. Karena waktu itu akhir bulan. Jadi bolak-balik ke ATM gak ada perubahan dari nominal saldo. Saldo belum berubah, kiriman belum datang. Jadi namanya makan siang gratis itu berarti buat saya. Tapi itu kebaktian praise and worship, hadirat Tuhan turun. Wih, di jamaah Tuhan. Di jamaah Tuhan nangis berderai-derai, padahal gak tahu lagunya, nangis berderai-derai. Sejak itu hidup saya berubah. Saya mulai suka menyembah. Gak pinter main gitar, saya pemain piano klasik. Kalau dikasih not toge-toge saya jago, tapi kalau suruh ngiringin gak bisa. Ya. Main gitar apalagi gak bisa, tapi pengen nyembah pakai gitar. Saya beli gitar dan diajarkan mentor saya cuma diajarin 4 chord. Karena perempuan katanya kan kalau main gitar kan suka sakit tangannya. Yang gampang tuh main di G mayor, jadi saya cuma bisa nyanyi dengan 4 chord. G, E minor, A minor, D. Jadi saya itu penemu iklan sebuah teh. Iklan teh, apapun lagunya G mayor kuncinya. Apapun makanannya, teh, minumannya itu saudara. Itu dari dulu saya udah gitu saudara. Jadi waktu nyembah, kok mulai ada lagu. Datang gitu, besoknya masih ingat, gak dicatat masih ingat. Loh ini ada apa ya? Mulai saya catat. Kemudian saya nyanyikan tiap hari dengan suara keras karena kerinduan, kecintaan kepada Tuhan. Kami tinggal satu rumah itu semua anak-anak Tuhan. Tiba-tiba yang lain ikut nyanyi karena suka dengar saya nyanyi. Lagu itu kan menular. Sampai mereka gak puas hanya dengar saya nyanyi. Mereka tanya ini albumnya siapa? Siapa penyanyi rohaninya? Kami mau beli karena sangat memberkati. Itu saya yang tulis. Begitu dengar saya yang tulis, nengok dari atas ke bawah. Gak percaya. Sejak saat itu dan selama-lamanya gak pernah lagi nyanyi. Saudara, jadi saya gak pernah punya pemikiran lagu saya itu bisa dipakai Tuhan. Karena orang yang paling dekat sekalipun ngerasa gak mungkin kan. Karena tahu saya bisa main musiknya kayak gitu. Baru ketemu Tuhan, baru bertumbuh. Masa mau nulis lagu rohani? Lagunya jalan terus. Tapi Tuhan izinkan tahun 90 ada lagu yang saya tulis. Pak Weliar datang, Pak Weliar itu tetangga saya di belakang rumah saya. Dia senior saudara. Tapi aneh orang sampai sekarang panggil dia Bang Weliar, manggil saya ibu. Dia lebih senior saudara saya ya. Dia datang mau minta lagu rohani. Karena dia pernah datang dia dengar saya lagi nyembah. Itu lagu siapa ya? Kok saya gak pernah dengar? Teman saya ngomongnya gini, katanya sih lagunya. Gitu loh saudara. Mereka nganggap tuh saya tuh dengar lagu lain tuh saya jiplak-jiplak gitu loh notnya. Loh saudara sampai gitu loh saudara mereka berpikiran. Karena gak mungkin orang kayak gini bisa nulis lagu. Zaman itu kan dengar penulis lagu tuh sakti banget saudara. Dia buka datang,
kami butuh lagu nih, butuh lagu. Dibuka, buka saudara ya. Halaman lagu saya dari halaman 1 sampai 12 dia gak ngomong apa-apa. Saya bilang gini, Tuhan gak mungkin. Semua lagu saya G mayor kuncinya saudara. Karena gak bisa bikin yang lain. Jadi di lagu ke-13 saya minta G mayor kuncinya brother. Bukti bahwa saya nulis semua di G mayor. Langsung dia bilang, saya ambil ini. Saudara tahu gak lagunya? Tahun 90 direkam. G mayor brother. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Yang nulis Julita Manik. Orang yang gak pernah berkecimpung di pujian penyembahan pada waktu itu. Yang temennya pun gak percaya. Tapi berjalan bersama Tuhan. Itu viral pada saat belum ada teknologi internet. Gak bisa browsing. Dengar alat musik dari kaset Bapak Ibu Saudara. Bisa Tuhan buat viral se-Indonesia. Umur saya 23 tahun. Tuhan bilang, Julita aku akan panggil engkau jadi hambaku. Tulis lagu yang banyak buatku. Aku akan membawa banyak jiwa. Karena waktu itu semua KKR lagunya itu. Kalau mau altar kor lagunya itu. Ya, jadi saya kan semangat kan. Kan tujuan hidup saya kan jiwa-jiwa militan saudara. Tuhan ini aku, pakailah aku. Tapi ternyata sesudah itu gak ada lagi lagu saudara yang saya berikan kepada publisher yang dipakai. Kena mental saudara. Umur 23 tahun loh saudara saya waktu itu. Bernyala-nyala on fire. Enggak ada sampai mau mengajukan lagi lagu aja saya gak berani. Kena mental saya saudara. Dan saya sudah menyerahkan hidup saya gak punya lagi ambisi untuk bekerja di marketplace. Padahal waktu itu teman-teman saya begitu lulus, wah semua perusahaan-perusahaan ternama saudara. Dan mereka saat ini jadi VP, orang-orang hebat. Sebelum pensiun tuh mereka udah jadi orang-orang yang hebat. Umur 23 tahun 90. Jangan coba keluarkan kalkulator untuk mengetahui umur saya sekarang dikurangi dengan tahun 2023 saudara ya. Nanti saya cerita sendiri. Dan saudara apa yang terjadi? Kena mental. Tapi tadi Tuhan bilang jadilah kuat. Berkali-kali saya menemukan kekuatan itu hanya ketika saya cari wajah Tuhan. Saya merasa Tuhan ini kayaknya hidupku ini sudah terabaikan. Kan tahun demi tahun berlalu. Suami saya diberkati dalam pekerjaan. Mau bikin album, Tuhan tutup jalannya. Dan gak ngerti. Kenapa? Saya dengar pendeta khotbah, kalau Tuhan tutup pintu, dia buka jendela. Saya lihat jendelanya ketutup juga saudara. Saya punya pengharapan orang lumpuh diturunkan dari atas. Tertutup, gak ngerti harus ngapain. Punya dana, punya koneksi, gak bisa bikin album. Waktu itu kan harus bikin lewat album rohani ya. Gak bisa lewat YouTube kayak sekarang seperti ini. Umur saya makin beranjak Bapak Ibu Saudara. Dan saya baru punya album 17 tahun sejak lagu itu direkam. Kenapa saya pengen punya album? Karena gak ada yang mau nyanyiin. Jadi saya bilang kalau gak ada yang mau nyanyiin, akulah Tuhan yang nyanyiin. Lagunya ada. Orang lain gak mau nyanyiin. Tapi Tuhan gak izinkan. Baru diizinkan umur saya 40 tahun. Kenapa saya ungkapkan ini? Karena saya bukan jadilah kuat, saya harus jadilah berani. 40 tahun, press conference, wartawan nanyanya gini. Kok usianya baru 40 tahun baru bikin album? Selama ini kemana? Lu nanyanya gitu loh saudara. Dan saya dianggap setiap kali saya kesaksian pujian. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, karena ini bicara pelayanan ya. Ngelihat sampul album saya saudara. Keren banget kan. Karena difilter. Jadi umur saya di album saya tuh cover saya kayak orang umur 30-an tahun Pak. Begitu muncul jemput di bendara kaget. Loh kok tiba-tiba jadi tua dalam tempo semalam gitu. Jadi saya tuh banyak ngalami rejection, penolakan dan itu sakit sekali saudara. Karena ini bicara pelayanan. Ada orang yang jemput di bandara tuh ngomong langsung loh sama. Loh kok tua? Gitu loh saudara ngomong. Waduh perempuan itu 3 hal yang gak boleh dibilang. Kok tua dan kok gendut itu. 2 hal itu gak boleh saudara ya. Jadi itu udah kena mental saya saudara. Satu lagi yang gak boleh. Suatu kali lihat saya di album. Loh kok jelek loh gitu loh saudara. Karena orang itu kan kalau dagang kan pengen dagangannya laku. Sampai saya kalau bikin album saya terakhir bilang gini sama orang yang ngedesain grafis. Tolong ketuaan saya jangan disembunyikan. Jadi ada seorang bapak bilang begini. Bu saya mau beli album ini tapi ini bukan ibu. Pak ini saya. Ini bukan ibu. Kenapa bapak bilang begini? Di album ini saya lihat tidak ada teh lalatnya. Teh lalat kan saya gede banget ya saudara. Jadi rupanya mau ngapus kerut-kerut saya di sini. Saking ngapusnya kebanyakan teh lalatnya terhapus. Jadi kalau sampai teh lalat yang segede gini bisa terhapus, saudara bisa bayangkan kan? Suatu ketika ada orang yang bikin, saya diundang di sebuah gereja di belakang. Pada saat yang sama, itu Geisha di kota itu lagi konser. Waktu itu Momo kan penyanyinya.
Terus dia gini, gembala bilang, hadirilah KKR karena di sini yang nyanyi lebih daripada Geisa. Albumnya itu mukanya mirip Momo Geisa. Jadi album saya yang terakhir, muka saya bisa kayak Momo Geisa loh saudara. Pas muncul kok omo-omo. Yang suka nonton drakor pasti tahu saudara. Kok kayak begini gitu ya. Saudara kayak baru kena ranjau gitu loh saudara. Wah itu saudara berat. Suami saya setiap kali dengar saya ngalami rejection. Saya pernah hadir acara Natal. Tiba-tiba ada yang lebih gemilang artis idol. Semua panitia lupa sama saya. Gak diundang untuk pelayanan Pak sampai mereka sadar bahwa saya ada sebelum doa tutup. Udah selesai lucky draw, jemaat udah separuh pulang. Suami saya bilang gini, kok kamu gak keluar dari tempat itu? Tinggalkan tempat itu dan tempo secepat-cepatnya. Karena saya bilang gini, karena aku lihat wajah Tuhan. Dan aku mau berani melangkah. Gak mungkin Tuhan main-main dalam panggilannya dalam hidup. Gak mungkin. Suami saya bilang, kalau kamu ditolak jangan terima lagi pelayanan. Tuhan Yesus saja utus murid-muridnya berdua-dua. Kalau engkau ditolak, kebaskan debu dari kakimu. Kan gitu saudara ya. Saya disuruh kebaskan debu. Kamu sih muka tembok, kata suami saya saudara. Kenapa? Saya berani melangkah. Mau ditolak, kalau ada orang undang, saya masih datang saudara. Suatu ketika yang paling mengerikan lagi diundang di lembaga pemasyarakatan. Saya udah bilang, Pak saya udah tua. Enggak apa-apa Bu. Karena kami enggak punya artis lain. Karena kami dengar ibu juga enggak minta PK-PK tertentu. Lah itu rupanya alasannya saudara. Maksudnya enggak minta persembahan kasih budget gitu loh. Undang saya. Tapi Pak saya harus jam sekian keluar ya Pak. Karena saya itu ada pelayanan. Ada doa sesudah itu. Kan kalau masuk ke daerah situ kan enggak bisa sembarangan saudara. Akhirnya, oh iya Bu jangan khawatir ibu itu sebelum jam 12 sudah selesai. Ada artis lain enggak Pak? Kalau enggak ada artis lain saya enggak ada saingan masuknya enggak bisa dibandingin. Enggak ada Bu. Datanglah saya saudara masuk ke dalam disita semua handphone. Suami saya tunggu di luar jam 12 nanti pulang. Dia enggak tahu apa yang terjadi di dalam. Sampai di dalam ternyata saya baru tahu saudara ada artis lain. Di jadwal saya duluan. Panitianya enggak kasih saya pelayanan saudara. Mana sebelum pelayan itu ada orang yang ketika kan itu kan yang orang-orang yang lagi ditahan, yang lagi sedang dibina kan nyanyi. Nyanyilah kesaksian pujian, tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak, munafik gitu loh. Ada yang orang binaannya itu teriak-teriak sama yang lagi nyanyi nih, munafik turun kau. Dari ucapan saya tahu ini saudara seperguruan saya, satu kampung saya. Sampai diseret saudara, dan itu saya lihat saudara. Tuhan saya kena mental saudara. Tuhan gimana kalau aku nyanyi tiba-tiba dia masuk lagi keluar ke dalam ruangan. Sudah tua kau turun. Aduh saudara, saya ketakutannya luar biasa saudara. Kenapa saya masih ada di dalam? Wajah Tuhan, kuat. Kalau aku gak melangkah, aku gak pernah tahu endingnya dari gelanggang pertandingan ini. Saudara waktu saya mau kesaksian pujian, orang yang tadi digeret itu masuk lagi dia saudara. Aduh saya itu kesaksian pujian itu udah takutnya minta ampun. Sudah sekian lama, saya kesaksian pujian ditunda sekian lama karena artis yang dipuja-puja dikasih kesempatan lebih dulu saudara. Begitu saya selesai kesaksian pujian, belnya berdering. Semua orang harus masuk tahanan, di absen dulu, masuk ruangan sel. Saya save by the bell, bayangkan kalau enggak saya nyanyi enggak ada orang di ruangan itu saudara. Waduh itu saudara, kenanya sampai seperti itu. Saya nyanyi enggak ada orang yang dengar, saya kesaksian sebelum nyanyi enggak ada orang yang dengar. Kemudian saya nyanyikan lagu saya ini saudara. Karena ini bicara hati Bapak, saya nulis lagu ini nangis saudara. Karena saya baca ayat, kalau aku minta engkau beri. Aku cari aku dapat. Aku ketuk pintu dibukakan. Tapi saya bilang sama Tuhan, aku alami itu semua Tuhan. Tapi aku minta, aku mendekat kepadamu, aku melayani engkau, aku enggak diberikan. Aku cari, aku enggak dapatkan. Aku ketuk pintu enggak dibukakan. Terus Tuhan mau saya lihat hati Bapak. Jangan lihat tangannya. Untuk memberi, untuk membuat engkau menemukan dan untuk membukakan pintu. Baca Matius 7 ayat 11. Tadi Matius 7 ayat 7, minta cari ketuk. Baca ayat 11-nya. Kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu beri yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu beri yang terbaik buat anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Itu sebabnya saya tulis lagu itu saudara. Dan saya beri judul Bapak yang kekal.
Supaya orang yang nyanyikan lagu itu ketemu itu dengan wajah Bapak. Saya prolog kesaksian gak ada yang dengar. Semua orang ngomong di ruangan itu saudara. Terus kemudian saya nyanyi. Kasih yang sempurna. Begitu saya nyanyi apa yang terjadi saudara? Orang yang lagi ngomong-ngomong yang gak tertarik sama orang yang sudah tua. Sudah gak menarik, gak terkenal. Tiba-tiba berhenti. Dan kemudian mereka angkat tangannya, mereka melambai. Udah kayak konser saudara. Jadi waktu saya nyanyi, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kenapa mereka tiba-tiba angkat tangan? Ternyata itu salah satu lagu favorit jemaat orang-orang yang lagi dibina. Mendekatkan mereka kepada kasih Bapa. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih. Karena melalui wajah Tuhan kita kuat. Melalui wajah Tuhan kita berani bertindak. Dan yang terakhir waktu engkau menunggu pada masa gelap, berserahlah dalam penantian. Sabar tunggu waktu Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Satu-satunya Allah yang bertindak yang digaransi oleh Alkitab. Allah dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya berkata, hanya Tuhan kita Allah yang bertindak. Ada banyak Allah di dunia ini, Allah kecil. Tapi satu-satunya yang bertindak bagi orang yang menantikan dia, hanya Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Waktunya boleh panjang, tapi Allah tetap bertindak. Dan kalau dia bertindak luar biasa. Saudara, waktu tunggu saya 20 tahun, saudara. Umur 43 tadi, ya. Umur 40 baru ada album. Kemana-mana selama hampir 3 tahun saya tertolak-tolak, tidak mengerti kenapa saya harus ada di tempat itu. Kenapa Tuhan panggil saya melalui pujian penyembahan dan yang sulit sekali saya buat. Begitu umur saya 43 tahun mulai ada kesempatan untuk sharing firman yang diberikan, saya ambil kesempatan itu. Dan sampai sekarang bulan Juli ini umur saya 57 tahun. Makin cetar membahana. Dulu datang kesaksian pujian ditolak, sekarang gantian saya nolak, bukan sakit hati, bukan balas dendam. Karena kalau nggak cepat minta jadwal nggak dapet. Jadwal kan hanya 52 minggu, nggak mungkin saya kasih 52 minggu keluar hari Minggu untuk khotbah. Saya harus ada di gereja saya juga. Dulu ditolak orang, sekarang dicari. Buka itu luar biasa Bapak Ibu. 3 level usia dibuka buat saya. Saya datang ke Baktian Lansia, oh undang lagi Ibu Julita Mandi. Kalau saya bilang, Opa berapa umurmu? Jangan patah semangat, bisa jadi berkat. Opa Kaleb, umur dia boleh bertambah, kekuatannya masih 85 tahun usianya seperti anak muda 40 tahun. Ayo Opa bangkit, my life began at 40. Oh semangat, undang lagi dong itu Julita Manik. Umur saya waktu itu 48. Kalau dia tidak mau, bilang jangan sombong-sombong, 2 tahun lagi welcome to the club. 2 tahun lagi lansia, saudara. Untuk saya lansianya udah diperpanjang ya Pak ya, usia emas ya. Kemudian Tuhan buka marketplace. Kalau nggak ada penderitaan 20 tahun itu saya gimana mau saksi dalam 20 tahun berjalan nggak ngelihat apa-apa. Tapi Tuhan yang berjanji dia tetap bertindak. PD kantor, saya nggak pernah kerja proper di marketplace. Oh saya udah bisa khotbah loh saudara di marketplace. Berikan kekuatan. Mereka bilang kami mau dengar Allahmu yang 20 tahun itu masih bisa bertindak. Kami juga punya perusahaan yang mengalami badai. Kami butuh Tuhan yang kuat yang seperti engkau sembah. Juga di anak muda, kemarin kan masih undang saya di anak muda. Padahal kan saya usianya udah gak cocok sebenarnya saudara ya. Mas bilang ayo bangkit. Dan luar biasa Tuhan kasih kekuatan. Makanya Pak di rumah saya jaket kulit saya banyak Pak. Yang pakai paku-paku lagi saudara. Celana kulit, sepatu boot. Wah gayanya anak muda.
Makanya kalau orang baru kenal saya tuh manggil saya tante. Begitu mendengar kisah kesaksian langsung manggil bukan tante lagi, Cece. Tapi jangan saya panggil Cece saudara ya, saya 57 tahun saudara. Tapi artinya apa? 3 generasi dibuka Tuhan. Kalau nggak ada prosesnya, saya mau lihat cerita kemenangannya di mana Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Tuhan yang sama lagi ngomong kepada Bapak Ibu Saudara, my team praise and worship. Apapun persoalanmu, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Ikuti jejak penderitaannya, tetap cari Tuhan saat menderita. Tetap dekat cari hati Bapa saat menderita. Beranilah engkau melangkah dan dalam waktu tunggu surrender. Allah akan bertindak. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah
bukakan. Sebab Dia Bapa. Sebab Dia Bapa, Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah itu Bapa. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Kau selalu ada, 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 Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku. Bersama-sama dengan keras katakan, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena penebusan Kristus kami boleh panggil ya Aba ya Bapa. Kami punya Tuhan yang dekat. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya majikan. Engkau Bapa bagi kami. Sebab itu kami percaya Engkau akan take care kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah dikuatkan. Bersama-sama kita katakan, amin.